Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Pangestu, NPM 23311048, Prodi Sistem Informasi dari kelas SI 23B. Saya di sini akan menjelaskan konsep bisnis dan manajemen bisnis. Apa ya sih itu konsep bisnis? Konsep bisnis adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar dari sebuah usaha atau bisnis. Konsep bisnis mencakup informasi dasar seperti produk atau layanan yang ditawarkan, target pasar, dan keunggulan bersaing yang dimiliki. Konsep bisnis juga berfungsi sebagai rencana, model, dan visi misi dari bisnis yang akan dijalankan. Konsep bisnis harus dibuat dengan matang dan detail agar bisnis bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Untuk membuat konsep bisnis, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Antara lain, 1. Membuat latar belakang perusahaan yang mencakup deskripsi bisnis, kepemilikan, dan tim manajemen. 2. Menentukan tujuan bisnis yang mencakup visi, misi, dan nilai-nilai yang dianut. Yang ketiga, menentukan produk dan layanan yang mencakup spesifikasi, manfaat, dan kelebihan produk atau layanan yang ditawarkan. Keempat, melakukan riset pasar yang mencakup analisa peluang, tantangan, saing, dan segmentasi pasar. Dan yang kelima, membuat analisis keuangan yang mencakup proyeksi, pendapatan, biaya, laba rugi, dan arus kas. Oke, next. Manajemen bisnis. Manajemen bisnis adalah salah satu keterampilan yang penting untuk dikuasai oleh setiap orang yang ingin menjalankan atau mengembangkan bisnis mereka. Manajemen bisnis melibatkan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan suatu bisnis atau usaha agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Manajemen bisnis juga memerlukan strategi, sistem, dan gaya manajemen yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik bisnis. Okay, next. Fungsi manajemen bisnis. Fungsi manajemen bisnis adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manajer atau pemilik bisnis untuk mengelola dan mengembangkan bisnis mereka. Fungsi manajemen bisnis dapat dibagi menjadi 5, yaitu 1. Perencanaan dalam kurung planning. Fungsi ini berkaitan dengan menentukan tujuan, sasaran, strategi, dan tindakan yang akan dilakukan dalam bisnis. Perencanaan juga mencakup analisis situasi internal dan eksternal, serta penetapan anggaran dan alokasi sumber daya. 2. Pengorganisasian atau organizing. Fungsi ini berkaitan dengan menata struktur, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hubungan kerja dalam bisnis. Pengorganisasian juga mencakup pembagian kerja, pembentukan departemen, dan penentuan koordinasi antar unit kerja. Ketiga, pengadaan SDM atau staffing. Fungsi ini berkaitan dengan merekrut, memilih, melatih, mengembangkan, mengevaluasi, dan memberi kompensasi kepada karyawan dalam bisnis. Pengadaan SDM juga mencakup pengelolaan karir, motivasi, dan disiplin karyawan. Dan yang keempat, pengarahan atau directing. Fungsi ini berkaitan dengan memberi instruksi, bimbingan, dukungan, dan umpan balik kepada karyawan dalam bisnis. Pengarahan juga mencakup komunikasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan penyelesaian konflik. Dan yang kelima yaitu pengendalian atau controlling. Fungsi ini berkaitan dengan mengukur kinerja, membandingkan dengan standar yang ditetapkan, mengidentifikasi penyimpangan, dan mengambil tindakan korektif dalam bisnis. Pengendalian juga mencakup pengawasan, audit, dan evaluasi. Controlling. Controlling adalah salah satu fungsi
manajemen yang berkaitan dengan proses pengawasan, pengukuran, penilaian, dan koreksi terhadap kinerja organisasi atau individu agar sesuai dengan perencana standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Controlling juga bertujuan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan organisasi, serta untuk mengambil tindakan perbaikan jika terjadi penyimpangan atau masalah. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.